Masyaallah muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya, kita yakin betul dengan janji Allah taala ini. Tetapi keyakinan dan janji Allah itu menuntut adanya pembuktian dari kita. Bagaimana kita seharusnya kaum muslimin bersikap untuk melindungi saudara-saudaranya yang saat ini berada di dalam praktek pembersihan etnis, penghancuran massal, tindakan-tindakan yang brutal, sehingga bisa kita saksikan bagaimana saudara-saudara kita umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka dibombardir pada hari-hari terakhir mereka melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, dan sampai saat ini mereka terus dikejar-kejar, mereka terus ditembaki, mereka terus dibombardir, tidak memiliki tempat untuk berlindung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita sebagai umat Rasulullah, sebagai umat Islam dan para ulamanya adalah untuk memberikan bayan, memberikan perlindungan, memberikan dukungan kita kepada saudara-saudara kita rakyat Palestina di jalur Gaza ini. Alhamdulillah Alhamdulillahi mudhillil mu'tadin wa nasiril mustad'afin wa muthabbitil mujahidin wa wali ibadihil mu'minin wa hafizi awliya'is salihin wa qati'i dabirit tughatil zalimin wa mustafis syuhada'i minal muslimin. Wa nusalli wa nusallim ala imamil mujahidin wa rahmatillahi lil alamin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man sara ala hadihim ila yaumiddin, amma ba'du. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat, insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Jalla Jalaluh Subhanahu wa taala atas nikmat taufik dan hidayah yang diberikan kepada kita semua. Bersyukur kepada Allah karena di Jumat yang kedua di bulan Syawal ini, bulan bagi kita untuk peningkatan amal saleh, bulan sebagai pembuktian kita untuk senantiasa menjaga nilai-nilai kesalehan yang sudah kita pelajari dan kita latih selama bulan suci Ramadan. Bulan Syawal bukan hanya bulan kita untuk berhari raya dan merayakan kemenangan setelah kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, tapi bulan Ramadan yang dilanjutkan nilainya di bulan Syawal ini adalah sebuah bulan yang istimewa. Seringkali kita tidak membaca pesan-pesan dari sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peristiwa-peristiwa bersejarah yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka bulan Syawal perlu kita ketahui, jamaah yang dirahmati Allah, adalah bulan jihad yang istimewa. Di bulan Syawal ini dalam sejarah dicatat panah yang pertama dalam Islam dilepaskan terjadi di bulan Syawal. Di bulan ini juga orang-orang Yahudi Bani Qainuqa diusir dari Madinah. Di bulan Syawal ini pula dalam sejarah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi perang Uhud, yang merupakan ujian yang besar dan berat bagi Rasul dan umat Islam. Juga di bulan Syawal ini terjadi perang Ahzab,
di mana umat Islam di Madinah dikepung oleh koalisi kaum musyrikin dan Yahudi Bani Quraidah. Dan kemudian Allah berikan kemenangan yang besar tanpa mengorbankan satupun nyawa dari kaum muslimin. Di bulan ini pula Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Rasul dan para sahabatnya di perang Hunain. Maka pertanyaannya, hadirin rahmati Allah, apakah kita umat Islam akan mau bangkit dan bangun dari tidurnya dan menghidupkan kembali semangat jihad untuk membela saudara kita di Palestina? Ataukah kita semua akan tetap dalam keadaan mati sehingga hanya Allah yang dapat membangkitkannya kelak? Masyarul muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengutip pernyataan ulama besar pejuang dari Aljazair yang memimpin negeri Aljazair menuju kemerdekaan dan pembebasannya dari penjajahan Perancis yang mengorbankan lebih dari 1,5 juta jiwa umat Islam pada era tahun 50-an dan 60-an. Seorang ulama ini bernama Muhammad Al-Bashir Al-Ibrahimi. Dia pada saat memimpin rakyatnya, memimpin umat Islam di Aljazair untuk mengusir penjajah dari negerinya, dia masih ingat kepada negeri tempat Isra dan Mi'rajnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia menyatakan bahwa Palestina adalah amanah titipan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di pundak kita. Inna Filastina wadi'atu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam indana wa amanatu Umar fi dhimmatina wa ahdul islami fi a'naqina fala in akhadhaha al-yahudu minna wa nahnu usbatun inna idzal lakhasirun. Palestina itu, kata beliau, adalah titipan Nabi Muhammad di sisi kita. Negeri itu adalah amanah dari Khalifah Umar radhiyallahu anhu yang wajib kita tunaikan karena beliau telah membebaskan negeri itu dari penjajahan Romawi. Dan negeri itu adalah janji Islam yang ada di leher kita. Maka jika Palestina ini dirampas dari kita oleh orang-orang Yahudi, sementara jumlah kita lebih besar, jumlah kita lebih banyak, maka sungguh kita adalah orang-orang yang merugi dan menyedihkan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah lebih dari 75 tahun negeri Palestina yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini berada di bawah penjajahan Zionis Israel. Sejak dideklarasikan negara ilegal Israel pada 20 Mei 1948, dan sebelumnya sejarah itu sudah dimulai sejak 40 tahun sebelumnya, ketika penjajah Inggris pada saat Perang Dunia Pertama, mereka telah lancang untuk memberikan janji kepada kelompok Zionis internasional untuk memberikan tanah Palestina kepada kaum Yahudi apabila Inggris menang dalam Perang Dunia Pertama. Itulah janji Balfour. Kalau Yahudi, sekelompok orang yang merasa tinggi dan sombong, sekelompok orang yang merasa dirinya sebagai manusia yang istimewa, sekelompok orang yang percaya dan yakin dengan kebohongan-kebohongan, pemalsuan-pemalsuan yang ada dalam kitab Taurat yang telah mereka palsukan. Mereka berani membusungkan dada, mereka berani untuk melecehkan dan merendahkan harkat martabat 2 miliar umat Islam di seluruh dunia, karena mereka berpegang teguh kepada janji Allah Subhanahu wa taala yang sudah kadaluarsa. Lalu mereka masuk ke bumi Palestina yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan janji Balfour pada tahun 1917.
maka kita yakin dengan seyakin-yakinnya, dengan panduan, dengan pedoman ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran yang dijamin keaslian dan keotentikannya, yang dijamin keterjagaannya dari pemalsuan-pemalsuan. Ayat-ayat Allah dengan pasti dan tegas menyatakan kepada kita bahwa mereka akan keluar dalam keadaan terhina, tersuram wajah mereka, dan akan dikalahkan kesombongan mereka dengan sehancur-hancurnya oleh kaum muslimin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surah Al-Isra, surat Bani Israel ayat 7, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. Jika datang janji yang terakhir, ancaman Allah yang terakhir, yang kedua, untuk membinasakan Bani Israel, setelah mereka diberikan kesempatan untuk bertaubat kepada Allah, setelah mereka diberikan berbagai macam karunia, nikmat, setelah mereka berdiaspora, setelah mereka lemah, setelah mereka dihancurkan oleh musuh-musuhnya. Tapi kemudian mereka setelah mendapatkan nikmat, mendapatkan harta kekayaan yang banyak, anak-anak mereka banyak, dan mereka berhasil menjadikan negara-negara besar tunduk pada keinginan mereka, yang setiap saat bisa mereka perintahkan untuk membela eksistensi mereka di bumi Palestina, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha." Itulah skenario yang Allah tetapkan di akhir zaman. Telah kami berikan kesempatan kepada kalian Bani Israel, kami karuniakan, kami suplai harta yang banyak, kami berikan kalian anak-anak, kami berikan kalian negara-negara besar yang akan mendukung kalian untuk membela dan berperang untuk melindungi kalian. Tapi ketika mereka melanggar janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu, Allah ta'ala menegaskan, bukan Perdana Menteri Inggris, bukan Presiden Amerika yang menjanjikan kekalahan dan kebinasaan bangsa Israel di akhir zaman, tapi dia adalah Allah Rabbul Jalal. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, pemilik langit dan bumi, penggerak awan, pemilik semua kerajaan yang ada di langit dan di bumi, yang berkuasa mutlak dan tidak ada bandingannya. Dialah Allah yang menyatakan, "Fa-idza jaa wa'dul akhirah," jika datang janji yang terakhir, ketika kalian tidak mau memperbaiki, tidak mau bertaubat, tidak mau keluar dari dosa-dosa yang telah kalian lakukan, maka fa-idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum, maka hamba-hamba kami yang dahulu mereka telah berhasil mengusir kamu, berhasil melemahkan dan menghancurkan kekuatan kamu, maka kami bangkitkan mereka kembali. Dan hamba-hamba itulah kaum muslimin di akhir zaman inilah yang akan menyuramkan wajah-wajah kalian, dan mereka akan memasuki Masjidil Aqsa sebagaimana mereka pertama kali dahulu memasukinya, dan mereka akan menghancurkan kesombongan kalian dengan sehancur-hancurnya. Masyaallah muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita percaya, kita yakin betul dengan janji Allah ta'ala ini. Tetapi keyakinan dan janji Allah itu menuntut adanya pembuktian dari kita. Bagaimana kita seharusnya kaum muslimin bersikap untuk melindungi saudara-saudaranya yang saat ini berada di dalam praktek pembersihan etnis, penghancuran massal, tindakan-tindakan yang brutal, sehingga bisa kita saksikan bagaimana saudara-saudara kita, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
mereka dibombardir pada hari-hari terakhir mereka melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, dan sampai saat ini mereka terus dikejar-kejar, mereka terus ditembaki, mereka terus dibombardir, tidak memiliki tempat untuk berlindung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita sebagai umat Rasulullah, sebagai umat Islam dan para ulamanya adalah untuk memberikan bayan, memberikan perlindungan, memberikan dukungan kita kepada saudara kita rakyat Palestina di jalur Gaza ini. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan." Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah untuk membela orang-orang yang tertindas, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak? Ayat ini saja satu sudah cukup bagi kita untuk mendorong kita berjuang membela saudara kita, karena korban yang paling banyak adalah dari kaum perempuan dan anak-anak yang menjadi korban agresi Israel selama lebih dari 16 bulan terakhir ini. Jika kita mengabaikan perintah Allah ini, jika kita mengabaikan perintah untuk melindungi orang-orang yang tertindas, kaum muslimin, laki-laki, perempuan maupun anak-anak, sebagaimana termaktub dalam surah An-Nisa 75 itu, maka tindakan kita ini, tindakan pengabaian terhadap upaya kita untuk melindungi saudara-saudara kita dapat dianggap sebagai pengkhianatan terhadap amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahuinya. Padahal sudah jelas bumi Palestina, Baitul Maqdis, tanah suci ketiga umat Islam itu adalah amanah yang ada di pundak kita. Amanah yang telah dititipkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sejak malam Isra dan Mi'raj. Amanah dari Khalifah Umar Ibnul Khattab yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Dan itu adalah wasiat amanat yang ditinggalkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi ketika dia membebaskan Baitul Maqdis pada tahun 1187 setelah terjadi pembantaian dan aneksasi serta pendudukan tentara salib selama 88 tahun. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sudah selayaknya dan sepantasnya kita menyambut dan mendukung fatwa jihad yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga internasional, Al-Ittihad Al-Alami Li'Ulama'il Muslimin, Persatuan Internasional Ulama Kaum Muslimin, yang memiliki anggota ulama-ulama kurang lebih 17.000 anggotanya yang tersebar di 90 negara di dunia ini. Lembaga fatwa, lembaga keulamaan yang tidak terikat dengan satu negara tertentu. Dia ada di 90 negara. Tidak terikat dengan kebijakan-kebijakan politik pemerintah negeri-negeri muslim yang barangkali mereka memiliki kepentingan-kepentingan pragmatis dan jangka pendek untuk mendapatkan janji manis, janji surga dari Amerika dan Zionis Israel. 15 poin fatwa ini kalau bisa kita ringkas. Yang pertama adalah kewajiban jihad, bahwa telah ditetapkan kewajiban jihad melawan entitas Zionis dan semua yang bekerja sama dengan mereka di Palestina, mencakup dukungan militer, persenjataan dan keahlian serta intervensi dari negara-negara muslim. Yang kedua, menegaskan bahwa pemerintah muslim wajib segera untuk bertindak dalam aspek militer, ekonomi dan politik untuk menghentikan genosida di Gaza. Pengabaian terhadap kewajiban ini dianggap sebagai pengkhianatan terhadap amanat kekuasaan. Yang ketiga, fatwa tersebut mengharamkan segala bentuk dukungan kepada musuh,
termasuk menjual senjata, memfasilitasi transportasi, dan mengizinkan akses ke jalur strategis yang mendukung agresi militer terhadap saudara kita di Palestina. Dan itu dilakukan oleh sebagian pengkhianat negeri-negeri muslim. Yang keempat, menyerukan untuk pemutusan hubungan normalisasi dan boikot total terhadap entitas Zionis, mencakup aspek politik, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Yang kelima, mendesak pembentukan aliansi militer yang kuat di antara negara-negara muslim untuk melindungi wilayah, kedaulatan, dan sumber daya mereka. Yang keenam, mewajibkan jihad bagi umat Islam yang mampu untuk mendanai perjuangan dengan zakat dan harta pribadi mereka guna mendukung para mujahidin dan menghentikan agresi musuh. Yang ketujuh, menekankan bahwa para ulama harus berperan aktif dalam menyerukan kebenaran, mendukung jihad, dan mendorong umat serta pemimpin-pemimpin negara untuk bertindak sesuai tanggung jawab agama. Dan ini alhamdulillah sudah ditunjukkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan juga ormas-ormas Islam yang ada di negeri kita ini, yang secara tegas mendukung fatwa jihad yang telah dikeluarkan oleh International Union of Muslim Scholars. Yang kedelapan, menyerukan wajibnya memberikan bantuan kebutuhan pokok seperti obat-obatan, makanan, dan bahan bakar kepada rakyat Gaza. Dan ini sudah kita lakukan oleh bangsa Indonesia, oleh pemerintah Indonesia, oleh umat Islam Indonesia. Lembaga-lembaga kemanusiaan kita tidak berhenti dan terus menyalurkan bantuan-bantuan pokok seperti itu. Yang kesembilan, menghimbau negara-negara muslim untuk meninjau kembali perjanjiannya dengan entitas Zionis Israel jika mereka melanggar kesepakatan. Yang kesepuluh, mengapresiasi semua pihak termasuk individu, lembaga, dan tokoh internasional yang telah membantu perjuangan rakyat Gaza dalam berbagai bentuknya. Yang ke-11 ini tidak kalah penting. Fatwa ini menyerukan kepada kita umat Islam untuk memboikot semua perusahaan-perusahaan yang mendukung Zionis, terutama yang menyediakan senjata atau dukungan politik secara langsung. Ke-12, mengingatkan umat Islam untuk membantu rakyat Gaza dengan semua sumber daya yang mereka miliki, meskipun ada larangan dari sebagian pemerintahnya. Karena tidak ada ketaatan kepada makhluk, termasuk pemerintah, apabila ketaatan itu ternyata melanggar aturan-aturan dan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-13, menegaskan pentingnya persatuan di antara negara-negara muslim, faksi-faksi pejuang Palestina, dan institusi Islam untuk menghindari kegagalan akibat perpecahan. Yang ke-14, mengajak umat muslim untuk membaca doa kunut nazilah dalam salat wajib dan sunnah sebagai bentuk dukungan spiritual. Dan yang terakhir, yang ke-15, solidaritas global, menyampaikan penghargaan kepada pihak-pihak yang berjuang membantu Gaza, termasuk lembaga keagamaan, masyarakat internasional, dan bahkan individu dari kalangan non-muslim yang menentang proyek Zionisme ini. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mari kita senantiasa menghidupkan semangat bagi diri kita, bagi umat Islam, diri kita untuk berjihad sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Berjihad dengan harta, berjihad dengan tenaga, berjihad memberikan edukasi kepada anak-anak kita, keluarga kita. Betapa jahatnya satu entitas yang merusak di atas muka bumi ini. Dan inilah biang kehancuran dan kerusakannya, karena entitas Zionis inilah yang mengendalikan negara-negara besar yang telah merampas harta kekayaan alam di banyak negara-negara dunia dan mengobarkan peperangan-peperangan untuk membuat penjualan senjata-senjata itu menguntungkan mereka. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita senantiasa bermohon kepada Allah agar kita senantiasa diberikan kekuatan, keistiqomahan untuk senantiasa berjuang mendukung saudara kita. Bukan saatnya lagi kita sekedar menangis, meratap, atau sekedar berdoa, tetapi harus ada tindakan yang nyata. Minimal dengan jihad yang nyata untuk memboikot semua produk-produk dari perusahaan-perusahaan internasional atau yang berafiliasi internasional, walaupun dia pakai bendera negeri kita, tetapi sahamnya mayoritas sudah dimiliki oleh perusahaan-perusahaan asing
yang berafiliasi kepada Zionis Israel. Mari kita bangkitkan ekonomi kerakyatan kita, kelas menengah dan kecil, untuk menjadi alternatif bagi produk-produk yang biasa kita pakai di dalam rumah tangga dan lingkungan kita masing-masing. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih. Faqala ta'ala mukhbiran wa amira inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka ya rabbana sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma nasril islam wa izzal muslimin wa ali bi fadlika kalimatil haqqi ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhala al muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.